Fenomena kemusyrikan dan kekufuran yang sekarang begitu meluas dan dekat sekali di tengah umat dan bangsa ini adalah syirik dalam bidang hukum. Untuk keluar dari itu, Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 54 menjelaskan mekanisme agar kita tidak terperangkap dalam kesyirikan itu dengan kaidah yang sangat sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, milik Allah lah penciptaan, maka milik Allah pula putusan dan aturannya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kaidahnya begini. Kalau Anda yang mencipta, Anda boleh menentukan aturan. Misalnya, Anda punya hak cipta sebuah buku. Anda boleh merombaknya karena Anda yang mencipta, dan Anda boleh membuat aturan di situ. Anda buat robot, boleh Anda menetapkan apa yang Anda suka di dalam tubuh robot itu. Tapi sekarang adalah manusia, siapa yang menciptakan? Allah. Al-Alamin, jagat raya ini, siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang aturan di bumi ini? Allah. Bumi ini, buminya orang Indonesia atau buminya Allah? Buminya Allah. Siapa yang lebih tahu tentang bumi Indonesia? Orang Indonesia itu sendiri atau Allah? Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ini sebuah kaidah hukum yang sangat erat kaitannya dengan tauhidullah. Dia yang menciptakan, maka dia pula yang berhak menentukan hukum. Begitu pula dalam urusan beragama. Banyaknya kemusyrikan di tengah umat ini, kekufuran, bid'ah ini, disebabkan dengan penjelasan yang sangat jelas di dalam surah At-Taubah, ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semua. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini menjadi solusi agar beragama kita menjadi lurus dan hindari ini. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, mungkin kalau di Indonesia ini kiai-kiainya, ustadz-ustadznya sebagai penentu hukum syariat. Bukan qala Allah wa qala Rasulullah. Ini berbahaya. Dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bukan cuma disembah di sini. Kesyirikan yang dilakukan adalah taat kepada hukum rahib, taat kepada hukum agamawan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beragama. Al-Masih putra Maryam juga mereka pertuhankan. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi, kalau ingin konsisten dalam tauhid, khususnya tauhid dalam hukum, ada lagi sebuah penguat sistem yang harus kita jadikan sebagai standar aturan pegangan hukum. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berbeda pendapat dalam urusan, terutama dalam menentukan sebuah aturan, dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu mengaku orang beriman, yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Sungguh ini menjadi solusi. Bagi siapa saja
yang ingin keluar dari syirik hukum. Dan satu lagi kalau ingin lebih kuat. Di dalam surah At-Taubah ayat 31. Jika ingin mantap dalam tauhid hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sebagai orang yang mengaku beriman di bulan suci Ramadan, khususnya para penegak hukum, maka dia harus berpegang kepada hukum Allah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa penegak hukum itu cuma ada dua. Karena cuma ada dua hukum. Ada hukum Allah, ada hukum hawa nafsu. Penegak hukum juga cuma dua. Penegak hukum Allah dan penegak hukum hawa nafsu. Akhirnya, yang menegakkan hukum Allah lah yang menang, dan yang menegakkan hukum hawa nafsu, orang menegakkan benang basah. Orang yang menegakkan hukum hawa nafsu, punya uang, pakai demo, pakai kudeta, pakai tentara, bahkan pakai penjara, bahkan pakai pembantaian, percayalah. Dia cuma sedang menegakkan hukum seperti benang basah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertauhid secara hukum.